Baik, perkenalkan nama saya Revina Pibursian dengan NIM 2502 01010099, Prodi Manajemen kelas MJ103, mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen Dr. C. Joko Suwaryanto, SE MM CPOD. Nah, dari tiga topik saya memilih topik yang pertama, yaitu Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut model perekonomian campuran. Salah satu peran negara adalah menjaga kestabilan harga. Langkah atau kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah bila ada satu produk kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan atau lonjakan harga? Silakan diulas atau review dari sisi konsumen atau permintaan, sertakan contohnya, produsen atau penawaran, sertakan contohnya. Nah, kebijakan pemerintah mengatasi kenaikan harga produk kebutuhan pokok, konsumen atau permintaan, produsen atau penawaran. Yang pertama, kita ulas atau review dari segi konsumen atau permintaan. Kenaikan harga produk kebutuhan pokok dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah, seperti yang pertama, subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada konsumen untuk membantu mereka membeli produk kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Contohnya, pemerintah dapat memberikan subsidi untuk pembelian beras, gula, atau minyak goreng. Yang kedua, distribusi langsung. Pemerintah dapat melakukan distribusi langsung produk kebutuhan pokok ke masyarakat, sehingga mereka dapat membeli produk tersebut dengan harga yang lebih murah. Contohnya, pemerintah dapat mendistribusikan beras ke masyarakat melalui program RASI. Yang ketiga, pengendalian harga. Pemerintah dapat menetapkan harga maksimum untuk produk kebutuhan pokok, sehingga pedagang tidak dapat menaikkan harga secara berlebihan. Contohnya, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum untuk telur ayam atau daging sapi. Yang kedua, kita review atau ulas produsen atau penawaran. Kenaikan harga produk kebutuhan pokok dapat berdampak pada peningkatan produksi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah, seperti yang pertama, insentif. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksi, seperti subsidi untuk pembelian bahan baku atau peralatan. Contohnya, pemerintah dapat memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produksi padi. Yang kedua, investasi infrastruktur. Pemerintah dapat melakukan investasi infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk kebutuhan pokok. Contohnya, pemerintah dapat membangun jalan atau pelabuhan untuk memudahkan pengiriman produk ke pasar. Yang ketiga, pengawasan. Pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli atau kartel yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Contohnya, pemerintah dapat mengawasi harga dan produksi produk kebutuhan pokok untuk mencegah praktik monopoli. Yang keempat, dukungan teknologi. Pemerintah dapat memberikan dukungan teknologi kepada produsen untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Contohnya, pemerintah dapat memberikan bantuan teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian. Yang kelima, kemitraan dengan swasta. Pemerintah dapat melakukan kemitraan dengan swasta untuk meningkatkan produksi dan distribusi produk kebutuhan pokok. Contohnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan produksi dan distribusi pasar. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah untuk mengatasi kenaikan harga produk kebutuhan pokok, baik dari sisi konsumen maupun produsen. Baik, demikian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan, mohon maaf. Terima kasih.